Halo semua, perkenalkan nama saya Priskalia Martini Karmi dengan NIM 2003030013, mahasiswa kelas A semester 3, program studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, kali ini saya akan menyampaikan materi review buku kelima yang berjudul Metodologi dan Sejarah dalam Antropologi dalam buku Methodology and History in Anthropology karya João de Pina Cabral dan Glenn Bowman, guna untuk memenuhi tugas kelima mata kuliah metode penelitian sosial. Baik, sebelum kita beranjak pada pembahasan, di sini kita akan disajikan oleh latar belakang. Dalam perkembangan antropologi sebagai ilmu, tampak jelas bahwa pendekatan-pendekatan yang digemari saat ini mempunyai wajah yang berbeda dari beberapa saat yang lalu, meskipun tetap tidak meninggalkan dasar-dasar pendekatan antropologi. Dalam beberapa dasawarsa lalu, sistem nilai dipandang sebagai suatu sistem yang given dan harus diikuti oleh komunitas kebudayaan yang ada dalam sistem sosialnya. Kini, peneliti selalu melihat adanya dialektika di antara kedua sistem itu. Misalnya, bentuk simbol yang ada pada tahun 1970-an diposisikan dalam sistem nilai yang sifatnya statis. Namun kini muncul dalam konsep-konsep yang lebih dinamis dan dapat dipertukarkan sebagaimana halnya perdagangan dalam pasar. Misalnya oleh Bourdieu pada tahun 1991 dengan konsep modal, produsen dan konsumen yang muncul pada tataran ekonomi. Baik, kita masuk pada pembahasan yang pertama dengan topik konsep pemahaman dan hermeneutik. Di sini konsep pemahaman atau understanding seperti yang diisukan oleh William Dilthey, seorang ahli filsafat yang mulai memikirkan pertanggungjawaban metodologi dalam humaniora adalah bagian dari kehidupan sehari-hari yang dikenal oleh semua orang. Hal itu berlangsung mulai dari pemahaman tentang salam selamat pagi yang diucapkan oleh rekan sekantor sampai bagaimana kita memahami gambar poster pada pertunjukan teater. Di sini Dilthey melihat bahwa kemampuan untuk memahami sebenarnya tidak berbeda dari kemampuan ketika melihat atau kemampuan untuk melihat atau mendengar sesuatu. Apa yang hendak dikatakannya di sini adalah bahwa pemahaman bukan suatu peristiwa yang misterius yang hanya dapat atau hanya bisa dicapai dengan teknik-teknik tertentu, melainkan suatu peristiwa biasa yang dapat dialami oleh semua orang, khususnya dalam berhubungan dengan orang lain. Baik, di sini secara umum pemahaman konsep merupakan suatu kemampuan untuk menangkap pengertian-pengertian seperti mampu mengungkapkan suatu materi yang disajikan ke dalam bentuk yang lebih dapat dipahami, mampu memberikan interpretasi dan mampu mengaplikasikannya. Sementara di sini dibahas pula mengenai hermeneutik. Nah, hermeneutik ini merupakan kata yang berasal dari kata hermeneutika yang berarti salah satu jenis filsafat yang mempelajari tentang interpretasi makna. Maka hermeneutik pada akhirnya diartikan sebagai proses mengubah sesuatu atau situasi ketidaktahuan menjadi mengerti. Seperti yang dijelaskan oleh Dilthey tadi, pemahaman tentang salam selamat pagi yang diucapkan oleh rekan sekantor. Bukan hanya sekedar diucapkan, melainkan dipelajari bagaimana agar dapat memahami arti dari atau makna dari pengucapan salam tersebut. Baik, kita masuk pada topik yang berikut mengenai konsep pengalaman. Di sini pengalaman merupakan suatu istilah yang diterjemahkan dari terminologi berbahasa Inggris yaitu experience. Kalau kita mengambil pengalaman sebagai konsep yang dikembangkan oleh Dilthey yang berbahasa ibu Jerman, maka ia di sini sebenarnya membedakan antara Erfahrung dari Erlebnis. Erfahrung mempunyai arti teknis dan lebih menunjukkan pengalaman dalam arti umum. Nah, dalam penelitian hal itu dapat diidentikan dengan data empiris. Pengalaman dalam artian Dilthey adalah Erlebnis yang berasal dari kata kerja erleben, yaitu pengalaman individu. Misalnya atau dihubungkan dengan sifat ilmu yang ideografis dan unik. Dilthey tidak melihat kategori sebagai organisasi pikiran terhadap fakta-fakta empiris, melainkan sebagai makna yang ada dalam kehidupan manusia.
Kategori semacam ini diisi dengan berbagai analogi yang ada dalam pengetahuan tentang dunia manusia. Misalnya bagian dari cerita tentang peranan Caesar untuk Romawi. Pengalaman di sini diartikan sebagai sesuatu yang pernah dialami, dijalani maupun dirasakan, baik sudah lama maupun yang baru saja terjadi. Nah, pengalaman ini merupakan peristiwa yang tertangkap oleh panca indera dan tersimpan dalam memori. Pengalaman dapat diperoleh ataupun dapat dirasakan saat peristiwa baru saja terjadi maupun sudah lama berlangsung. Pengalaman yang terjadi dapat diberikan kepada siapa saja untuk digunakan atau bahkan dapat menjadi pedoman serta pembelajaran manusia. Sebagai contohnya, mengapa kita sangat memilih untuk ada di mata kuliah atau program studi sosiologi. Hal itu bukan hanya sekedar kita hanya asal saja mengikuti program studi tersebut, tapi kita telah menjalani pengalaman seperti pada SMA. Kita telah belajar memahami dari arti dari sosiologi tersebut, bagaimana kehidupan bersosial. Bahkan bukan saja dari SMA, tapi dari kecil kita sudah diajari atau memiliki pengalaman tentang berkehidupan sosial. Yang berikut dengan kita masuk pada topik yang berikut, yaitu konsep ekspresi. Di sini ekspresi bagi Dilthey merupakan sumber pengetahuan tentang manusia dan secara umum mempunyai 6 ciri menurut Rickman, yaitu menunjuk pada sesuatu. Dirumuskan secara lain, ekspresi mempunyai arti atau makna sesuatu. Apa yang ditunjuk oleh ekspresi dalam hermeneutik disebut referensi. Nah, meminjam konsep-konsep bahasa, apa yang direferensikan oleh ekspresi dapat terjadi dengan cara denotasi atau konotasi, atau dalam antropologi menjadi simbol. Nah, hubungan antara ekspresi dan apa yang diekspresikan merupakan hubungan yang unik, tidak merupakan suatu kesejajaran, tidak temporal sifatnya, dan tidak berbentuk hubungan kausal. Di sini ekspresi memang ada berbagai jenisnya, mulai dari jeritan, aduh karena kesakitan, sampai contoh teater seperti tersebut di atas. Karena itu, Dilthey membuat 2 kelompok ekspresi yang didasari oleh pikiran dan pengalaman. Ekspresi sendiri merupakan pengungkapan ataupun satu proses dalam mengutarakan maksud, perasaan, gagasan, dan sebagainya. Nah, semua pemikiran dan gagasan yang ada dalam pikiran seseorang sebaiknya diekspresikan dalam bentuk nyata sehingga bisa dirasakan dan dimengerti manfaatnya. Contohnya seperti kita ada dalam ekspresi yang emosi. Nah, emosi itu ekspresi yang ada ketika kita sedang marah ataupun ketika kita sedang bahagia, maka kita akan menunjukkan ekspresi yang gembira dan senang. Baik, kita masuk pada topik yang berikut, yaitu pemahaman dan pengalihan wacana. Di sini pemahaman dapat diartikan sebagai pengalihan wacana. Nah, sebelum kita beranjak lebih jauh, apa pengertian dari wacana sendiri? Nah, wacana di sini berisikan pembahasan tentang topik atau hal tertentu yang ingin disampaikan. Artinya, wacana di sini disusun secara berkelanjutan atau berkesinambungan. Dan wacana memiliki keterikatan antar unsur dalam satu teks, serta memiliki hubungan logis antar kalimat dalam suatu paragraf. Misalnya, saya dalam bahasa orang awam, paham diartikan sebagai mengerti. Sebagai contohnya, misalnya, saya paham tentang pidatonya atau saya paham tentang ceramahnya. Nah, dengan kata lain di sini, pendengar pidato atau kita sebagai pendengar dari ketika seseorang menyampaikan sebuah pidato dan ceramah itu telah mengalihkan makna wacana kedua pembicara itu ke dalam benaknya. Nah, salah satu cara untuk memahami wacana di sini yaitu memahami maknanya dan mengalihkannya. Dilakukan antara lain oleh Paul Ricoeur yang mengalihkan wacana lisan ke dalam bentuk wacana tulis dan teks yang akan dijadikan salah satu model proses pengalihan wacana. Bagi Ricoeur, menulis dan bertutur atau tulisan dan tuturan adalah kemampuan-kemampuan manusia yang berasal dari 2 bentuk wacana yang berbeda.
Misalkan kalau tuturan atau bicara adalah wacana atau tepatnya adalah wacana lisan, maka tulisan termasuk sebagai apa yang disebutnya sebagai wacana tulis. Baik, kita masuk pada slide berikut, yaitu mengenai simpulan. Berdasarkan materi yang telah disampaikan pada slide sebelumnya, di sini dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya konsep pemahaman atau understanding seperti apa yang diisukan atau yang disampaikan oleh William Dilthey yang merupakan seorang ahli filsafat yang mulai memikirkan pertanggungjawaban metodologi dalam humaniora adalah bagian dari kehidupan sehari-hari yang dikenal oleh semua orang. Nah, di sini juga dibahas mengenai pengalaman, adalah istilah yang diterjemahkan dari terminologi berbahasa Inggris, yaitu experience. Lalu pengalaman di sini yang sudah saya jelaskan tadi, seperti contohnya ketika kita berada di bangku atau program studi sosiologi, kita bukan hanya asal memilih saja, melainkan kita telah belajar atau kita telah memiliki pengalaman, di mana sedari kecil kita juga telah diajari atau kita telah dibekali oleh pengalaman-pengalaman dalam berkehidupan sosial. Lalu yang berikut di sini dijelaskan mengenai ekspresi bagi Dilthey adalah sumber pengetahuan tentang manusia. Nah, di sini sumber pengetahuan tentang manusia ini maksudnya dengan adanya ekspresi kita dapat mengetahui bagaimana orang yang memiliki ekspresi tersebut. Seseorang yang memiliki ekspresi, misalkan ketika dia sedang marah, dia akan menunjukkan ekspresinya. Atau ketika dia sedang emosi, dia akan menunjukkan ekspresi marah. Nah, ketika kita melihat ekspresi itu, maka kita akan dapat mengetahui bahwa orang tersebut sedang dalam keadaan marah. Dan secara umum di sini mempunyai 6 ciri menurut Dickman, yaitu menunjuk pada sesuatu yang dirumuskan secara lisan. Secara lain, ekspresi mempunyai arti atau makna sesuatu. Pemahaman dapat diartikan sebagai pengalihan wacana. Dalam bahasa orang awam, paham dapat diartikan sebagai mengerti. Dan wacana di sini berisikan topik atau hal tertentu yang ingin disampaikan dan disusun secara berkelanjutan dan berkesinambungan, serta memiliki keterikatan antar unsur dalam suatu teks atau pemahaman, serta memiliki hubungan yang logis antar kalimat dalam satu paragraf. Baik, sekian dari review saya kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dan terima kasih.